أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk dalam menjalani kehidupan dunia pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya pun sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Rezeki bisa jadi berupa materi, harta, kesehatan, istri yang salehah, suami yang soleh, dan anak-anak yang baik, taat, dan patuh kepada orang tua. Yang harus kita tahu adalah rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus berusaha terlebih dahulu. Ada banyak usaha yang kita kerjakan untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, perlu kita ketahui, ada beberapa kebiasaan yang menurut kita sepele, namun efeknya justru bisa menghambat rezeki yang datang kepada kita. Padahal mungkin kita tidak sadar melakukannya. Oleh sebab itu, mulailah berhati-hati dan mengoreksi diri apabila beberapa kebiasaan ini masih ada pada diri kita. Berikut ini beberapa kebiasaan yang bisa menjauhkan kita dari rezeki. Yang pertama, kebanyakan mengeluh. Hal ini mungkin tanpa sadar kita sering melakukannya, padahal kebiasaan tersebut bisa menjauhkan kita dari rezeki yang akan datang pada kita. Mengeluh berarti kita tidak puas dengan apa yang kita dapatkan dan kita miliki, yang akibatnya kita akan jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu syukur adalah jalan Allah memberikan rezeki lebih pada kita. Oleh sebab itu, mulailah bersyukur sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil yang kita dapatkan hari ini, dan yakinlah jika kita bersyukur hari ini, insya Allah esok hari Allah akan memberikan lebih kepada kita. Yang kedua, materialistis. Kebiasaan materialistis atau mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang ternyata menjadi suatu sikap yang bisa menolak rezeki. Orang yang memiliki sikap materialistis biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya. Sementara itu, mereka akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat hambanya dari seberapa banyak kekayaannya dan seberapa besar harta bendanya. Akan tetapi Allah memandang hambanya dari segi ketakwaannya. Kebiasaan bersikap materialistis dapat membuat manusia mendewakan harta dari segala-galanya. Hal ini tentu bisa saja menjerumuskan manusia tersebut dari syirik, yakni salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum benar-benar bertaubat dari kesyirikannya. Oleh karena itu, hindarilah kebiasaan menilai segala sesuatu dari segi kekayaan dan barang-barangnya, sebab akan menjadikan diri kita sombong dengan apa yang kita punya, sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci hamba-hambanya yang menyombongkan diri. Yang ketiga, makan makanan haram.
Makanan haram saat ini tidak hanya sebatas daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Akan tetapi, makanan yang bersumber dari rezeki yang tidak halal, dari hasil seperti korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Mengkonsumsi makanan yang didapat dengan cara haram bisa menjadi salah satu kebiasaan yang tanpa disadari dapat menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh yang tumbuh dengan makanan yang haram maka tidak akan malu untuk melakukan perbuatan yang diharamkan pula ketika mencari rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat jelas melarang hambanya memakan makanan yang didapat dengan cara yang haram. Yang keempat, berlebihan dalam mengejar duniawi. Dunia memang senantiasa menawarkan kenikmatan bagi penghuninya. Kenikmatan tersebut terkadang bisa membawa kita mudah terperdaya dan lupa bersyukur, serta lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita terlalu sibuk dengan urusan dunia dan lupa menabung amal kebaikan untuk di akhirat kelak, maka insya Allah rezeki yang datang kepada kita akan terasa sangat sulit. Dan kebiasaan yang demikian ini menjadi salah satu hal yang tanpa disadari bisa menolak rezeki. Bagaimana Allah akan memberi rezekinya, sementara kita tidak pernah mengingatnya dan mendekatkan untuk mengejar segala perintahnya. Oleh sebab itu, seimbangkan urusan dunia dan akhirat kita terlebih dahulu. Insya Allah, dengan seperti itu dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Yang kelima, riya dan pamer kekayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang suka memamerkan harta kekayaannya dan amal kebaikan yang dilakukannya. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia. Padahal seharusnya semua perbuatan tersebut harus diniatkan untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan riya dan suka pamer harta kekayaan ini bisa menjadi salah satu yang tanpa disadari bisa menolak rezeki seseorang. Karena secara tidak langsung sifat riya atau suka pamer harta kekayaan merupakan sikap orang-orang yang sombong. Orang-orang yang seperti ini menganggap bahwa harta yang didapatkan selama ini adalah kerja kerasnya sendiri, hasil kepintaran yang mencari rezeki tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua rezeki yang kita dapatkan berasal dari Allah dan semuanya adalah titipan Allah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci hambanya yang kerap riya dan memamerkan harta bendanya. Yang keenam, tidur sesudah sholat subuh. Tidur setelah sholat subuh dapat mencegah datangnya rezeki. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak menganjurkan umatnya untuk tidur setelah sholat subuh. Rasulullah SAW bersabda, setelah sholat fajar atau subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian beberapa sikap yang mungkin kita lakukan yang kelihatannya sepele, akan tetapi dapat menolak datangnya rezeki. Semoga kita dapat menghindarinya dan semoga apa yang kita dapatkan menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita tetap bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rezeki pada diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.